Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa ibadikal mu'minin al awliya as-sadiqin al muttaqin wa anna ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada kita semua hingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di aula Ma'had Al-Muslimun, Ma'had yang berbarakah ini. Tadi tutur dan penyampaian Ustaz Lutfi katanya telah merupakan pembukaan KBM pada tahun 2024-2025 Masehi atau 1445 Hijriah. Semoga pembukaan inilah pembukaan yang baik, iftitahul khair bagi kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengkaruniakan kepada kita kemampuan syukur kepadanya terhadap karunia dan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk majelis ini yang dengan takdir Allah mungkin bisa jadi di sini ada yang diundang tidak hadir karena uzur, atau yang diwajibkan hadir dari para guru yang terlibat langsung dan keberadaannya dan wujudnya di kompleks pondok ini tidak bisa hadir, atau dari santriwati mungkin juga ada yang tidak bisa hadir. Maka yang bisa hadir ini semuanya sebetulnya sedang mengenyam karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mahal. Semoga Allah memberikan kepandaian dan kemampuan pada kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, termasuk nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Saya yakin acara dan program ini insya Allah baik dan berbarakah, karena programnya itu sendiri, dan qadarullah hari ini adalah hari Tasyu'a menurut Muhammadiyah dan siapa? Menurut Muhammadiyah ini Tasyu'a, tapi kalau NU besok Tasyu'anya. Dan besok menurut Muhammadiyah Asyura, sedangkan Asyuranya menurut NU lusa. Baik, nggak masalah. Hari ini insya Allah hari yang agung, yaitu hari Tasyu'a, yang akan mengikuti hari besar dan hari agung Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram, pembukaan tahun baru 1445 6 ya, 1446 Muharram. Saya yakin insya Allah majelis inilah majelis yang baik dan karunia yang mahal. Maka dari itu mari kita syukuri bersama. Para asatid dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
dan yang saya agungkan para tilmizat talibat ilm syar'iyyin yang saya muliakan dan saya cintai. Kalian adalah orang-orang yang secara zahirnya, dan kita tidak diperintahkan untuk menilai lebih daripada zahir, yang secara zahirnya adalah orang-orang yang baik. Dan termasuk tanda-tanda kebaikan seseorang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Lutfi dalam athar tersebut. Duduk kepada orang baik dan bersama orang baik itu satu ajaran, dua tuntutan, ketiga sebetulnya kebutuhan. Dan itu perintahnya Allah dan pengarahannya Allah kepada orang-orang mukmin. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Silahkan dibaca sendiri terjemahannya dan artinya dan tafsirannya di dalam surat Al-Kahfi yang antum semuanya sudah hafal ayat tersebut. Jangan cuma dihafal tanpa mengerti artinya, tanpa mengerti tafsirannya, tanpa mengerti kandungan-kandungan petunjuknya, sehingga nanti ayat-ayat itu akan terabaikan dari kita. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita perintah, menjelaskan kepada kita hal yang di dalamnya ada maslahah dan kebaikan bagi kita, yaitu kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa sabar, bergabung bersama orang-orang yang baik dengan kriteria yang disebut oleh Allah di dalam ayat tersebut. Selalu dan langgeng zikir kepada Allah dan ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bukan harus dengan tasbih, tahlil, tahmid, bukan. Salat 5 waktu kamu seorang muslim itu zikir. Puasanya seorang muslim itu zikir. Talabul ilminya seorang muslim itu zikir. Amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya seorang muslim itu zikir. Aktivitas hariannya seorang muslim itu juga zikir. Karena seorang muslim tidak boleh hidup kecuali hanya untuk mencari ridhanya Allah. Full zikir seorang mukmin dan seorang muslim yang baik. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa bersama dengan orang itu dan sabar. Jangan sampai menoleh, jangan sampai kemudian menyelisihi, tidak sejalur, tidak sederap selangkah, tidak sederap selangkah bersama mereka, meskipun sedikit, dengan tujuan mencari kelezatan dunia dan kenikmatan dunia. Dan selamanya dari dulu yang memang bisa menggeret seorang mukmin dan seorang muslim yang aktif di dalam perjalanan taatnya kepada Allah, itu adalah fitnatud dunia seringnya. Dan itu yang digunakan oleh setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, mewanti-wanti kita agar kita itu harus tahu, agar kita tahu apa hakikatnya dunia dan bagaimana semestinya kita bersikap dengan dunia. Intinya dunia jagat yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk kita melaksanakan taat kepada Allah, tetapi pada hal yang sama, pada waktu yang sama, dia menjadi sarana fitnah, menjadi sarana cobaan dan ujian. Coba, siapapun yang keluar dari garis taat, tidak istiqomah, Anda perhatikan, seringnya sebabnya adalah karena iltifat kepada dunia, menoleh kepada dunia. Pertamanya ingin tahu,
Kedua, pertamanya penasaran. Kedua, kepingin tahu. Ketiga, cawil-cawil, cari tahu. Keempat, coba-coba. Kelima, beli. Keenam, aplikasi, repot dengan aplikasi. Ketujuh, belusuan ke sana ke sini. Kedelapan, kenal macam-macam. Kesembilan, nyebur. Silakan sambung. Dan itu khutwatus syaitan, langkah-langkahnya setan. Baik, kembali dari apa yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Saya berhusnudzon, semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang baik. Adalah orang-orang yang baik. Enggak, saya ngabarkan kepada Anda bahwasanya saya tuh husnudzon, bahwasanya Anda itu orang-orang yang baik. Husnudzon saya. Ya. Maka upayakan untuk terus bisa sabar. Langgeng kalian itu bersama dengan orang-orang tersebut. Dari sesepuh-sesepuhnya, penanggung jawabnya, orang-orang yang duduk pada posisi-posisi tinggi, tokoh-tokohnya muslimun, baik yang putra maupun yang putri. Begitu juga dengan ustadzat dan guru-guru dan para musyrifah. Orang yang baik-baik secara umum pantas untuk kita bergabung dengan mereka, berteman dengan mereka, dekat dengan mereka, berjalan bersama mereka, dan sabar untuk itu. Dan sabar untuk itu. Saya dan Anda itu bukan siapa-siapa. Kita manusia biasa, dan kita bukan orang-orang spesial yang berkelas tinggi. Kalau kita berkelas tinggi, dari dulu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi teman-temannya, untuk menjadi para sahabatnya Nabi. Orang-orang yang hidup di suatu zaman di mana utusannya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, memerintah dan melarang, mengajar dan mendidik, menghasung dan memberikan peringatan-peringatan langsung. Dan bila mana ada sesuatu yang penting harus ditegur oleh Allah dan diajarkan oleh Allah, jreng akan turun firman Allah, bukan main-main. Kata-katanya Allah akan turun di waktu mereka ada. Mereka semua menjadi saksinya, dan mereka mendengar ayat-ayat itu langsung disebut oleh utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita baik. Makanya kita bukan orang-orang yang kelas tinggi, tetapi kita nggak ridho untuk menjadi orang yang tidak baik. Dan kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di zaman penuh fitnah, di akhir zaman, dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun kalau sekarang itu akhir zaman. Kalau sampai ada sekarang yang masih berkeyakinan antara kita dengan kiamat masih jauh, wis toh, paham, itu orang berpemikiran yang sesat. Orang itu berpemikiran dengan pemikiran yang bulet, jelas tidak betulnya. Kenapa? Karena Nabi kita itu Nabi pamungkas, dan beliau sendiri yang mengatakan u'adad sittan baina yaday sa'ah, hitunglah 6 tanda-tanda kedekatan datangnya hari kiamat. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, mauti, kematianku. Kematiannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan pertama diutusnya Nabi itu adalah merupakan tanda dekatnya kiamat. Apalagi antara kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 1000 berapa ini? 1440 hampir 1450-an, 1450 tahun antara kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1450 tahun, nggak main-main. Beberapa kali hal ini saya ingatkan antum dan kaum muslimin dimanapun saya kalau ngisi pengajian. Kita itu bukan orang-orang yang jauh-jauh dari kiamat gitu loh. Akibatnya apa? Nggak berlebihan ketika kita mengatakan saat ini kita diciptakan oleh Allah di zaman fitnah, di zaman yang penuh dan syarat dengan cobaan-cobaan keagamaan. Untuk seorang muslim bisa istiqomah dengan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang gampang. Maka tuntutannya kita harus beriman dan berislam dengan jujur, dengan baik. Dan agar supaya kita itu bisa istiqomah dalam beriman dan berislam, itu di sana ada beberapa wasailnya, ada beberapa sarananya dan jalan. Di antaranya yang terpenting, semuanya penting, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jujur untuk diberi karunia oleh Allah kemampuan istiqamah dalam berislam. Mohon dengan jujur, kapan-kapan saja, pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada, itu sangat penting untuk sosok seorang muslim yang diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah hidup di hujung-hujung umur dunia, di zamanul fitnah. Kalau kamu kemudian sekarang ini tidak mau dan abai dan acuh tak acuh untuk memohon kepada Allah kemampuan istiqamah dalam beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam meniti jalan keimanan yang benar, nah, itu musibah. Kalau sampai ini nggak terjadi, itu musibah. Dalam masa yang seperti ini betul-betul kita selalu harus memohon kepada Allah. Seorang muslim itu kadang-kadang saat-saat seperti ini itu nggak sadar kalau dirinya itu maftun, terkena cobaan pada akidahnya, pada ibadahnya, pada fahamnya, pada sulukiyatnya, praktek muamalah hariannya. Dia mengira kalau dia itu sedang dalam praktek menjalankan ajaran agama Islam yang betul, punya dalil dalam berbuat, tetapi posisinya sedang pada posisi salah. Dia nggak merasa fitnah membuat dia sampai seperti itu. Bila mana dia ditakdirkan oleh Allah untuk wafat dan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin dia mampu untuk menjawab kecuali mengatakan sami'tun nasa yaqulun faqultu mithla. Maka ditanyai oleh malaikat di dalam kuburannya, kenapa kamu begini? Nggak tahu. Ya karena modelnya sekarang begitu. Saya nggak tahu. Ya karena kebanyakan orang berbuat zamanul fitnah. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan istiqamah kita untuk berislam dengan baik, berislam dengan benar, ya. Mohon jangan ada yang ngantuk, apalagi tidur. Saya juga ngantuk, jangan tampet, ya. Yang kedua, agar supaya kita itu bisa terus istiqomah di zaman fitnah yang seperti ini, yang tadi sudah disentil sebutannya karena pentingnya oleh Ustadz Junaidi. Secara spesifik kalau Ustadz Junaidi menyebut jangan keluar dari sini, dari pesantren. Kenapa? Jalan baikmu sekarang itu ya dari pesantren-pesantren, termasuk diantaranya pesantren yang berbarakah al-muslimun. Betul, betul. Meskipun al-muslimun bukan satu-satunya, Darul-Wahyin bukan satu-satunya, pesantren-pesantren kita yang lain juga bukan. Semua pesantren yang baik-baik, manhajnya jelas, cara didik dan ajarnya jelas, itu sekarang tempat yang paling aman, paling nyaman untuk seorang muslim bisa membuat dirinya menjadi muslim dan mukmin.
Talabul ilmi syar'i itu yang kedua. Menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu itu karena ilmu itu merupakan kebutuhan yang terpokok dan terpenting dalam hidup. Kalau kamu mengatakan makan itu penting, minum itu penting, pakaian itu penting, udara untuk bernapas itu penting, tempat tinggal itu penting, ini penting, itu penting, maka tidak ada yang lebih penting daripada ilmu. Kamu butuh beriman kepada Allah, kamu harus beriman kepada Allah, butuh ilmu. Kamu harus berislam, kamu butuh dengan Islam itu, kamu juga harus berilmu untuk bisa berislam. Kamu butuh beribadah kepada Allah, kamu butuh dan berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, kamu juga butuh ilmu untuk ibadah. Segala hal dalam kehidupan itu kamu bisa melakukannya, kamu butuh ilmunya. Maka dari itu ilmu menjadi kebutuhan yang terpenting, terbesar. Maka jangan sampai nggak menjadi prioritas dalam hidup kamu. Jangan sampai nggak menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidupmu. Talabul ilmi syar'i. Apalagi yang kamu tuntut di sini itu, nih di tempat ini secara khusus, ma'al muslimun adalah ulum syar'iyah, tekanannya pada hifdzul Quran. Menghafal, tentunya bukan cuma menghafal teksnya saja. Saya cukup mengatakan kepada kamu menghafal. Di situ menghafal kamu diajari hafalannya, diajari bacaannya, diajari hukum-hukumnya, diajari hifdznya, diajari murajaahnya, diajari arti dan makna dan petunjuknya secara umum, tafsirannya, dan diajari praktek menjalankan dengan Al-Quran itu sendiri. Dengan Al-Quran itu sendiri. Saya katakan tadi yang kedua, talabul ilmi syar'i, agar jangan sampai kemudian kehidupan ini sepi dengan sesuatu yang terbaik. Maka silahkan kamu menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya di tempat ini. Kamu tidak diletakkan oleh Allah di pasar, kamu tidak diletakkan oleh Allah di hutan, kamu tidak diletakkan oleh Allah di tempat manapun. Kamu sedang diletakkan oleh Allah di kebun, di mana ilmu-ilmu syar'i di sini dituai dan ditanam. Silahkan ambil kadar sebanyak mungkin, sebesar mungkin, tetapi dengan dipenuhi tuntutannya ya. Jangan cuma belajar untuk meluaskan wawasan dan memperbanyak hafalan, tidak. Tetapi silahkan belajar, fahami, praktekkan, mohon barokahnya dari Allah, tambah, gitu. Terus tambah, terus tambah, terus tambah, terus tambah. Ini yang kedua, agar supaya kita bisa istiqomah setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berusaha untuk menuntut ilmu syar'i karena itu yang terpenting. Ketiga, upaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebetulnya ini jamik untuk yang semua. Semua akan kembali pada titik yang ketiga ini, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu intinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Hendaknya kita bertakwa, berusaha untuk memprioritaskan ketakwaan di dalam diri kita. Sehingga tidak akan ada lagi detik-detik dari umur kita, menit-menit dari umur kita yang nantinya terus akan berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita di akhirat kita. Jangan ridho untuk kita menjadi sosok fasik. Jangan mau untuk kita menjadi sosok asi, pelaku maksiat. Apalagi na'udzubillah, jangan mau untuk menjadi sosok munafik. Munafik. Begitu juga jangan sampai jadi sosok zindik, dan jangan sampai kemudian kita terperosok kepada kekufuran dan kesyirikan. Siapapun yang memprioritaskan ketakwaan dalam hidupnya, segalanya gimana caranya agar saya dalam hidup ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, itu nanti fokus pemikirannya, fokus usahanya,
segalanya. Akan diupayakan oleh dia bagaimana caranya agar supaya ketakwaan pada diri saya ini terus bertambah dan semakin kokoh. Kira-kira loh, orang seperti itu waktunya akan luang atau tidak? Enggak akan kosong. Sebenarnya sekali lagi yang ketiga ini untuk apa namanya, mengumpulkan semua syarat-syarat dan sarana-sarana keistiqomahan dengan iman di zaman fitnah. Ya. Takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bertakwa kepada Allah, kamu berusaha terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan istiqamah kepada kamu. Langgeng kepada kamu untuk menjadi sosok seorang muslim. Masalah imanmu itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kualitas takwamu itu sendiri yang kamu pikirkan, kamu usahakan itu kadang-kadang juga naik, kadang-kadang turun. Itu sudah menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada orang yang imannya terus naik, nanjak begitu tanpa turun-turun tuh nggak ada. Pasti suatu saat keimanan itu akan tertimpa suatu musibah sehingga mau naik jadi susah. Bahkan naudzubillah terpaksa harus ambles dan turun. Kapan? Ketika keimanan lemah. Ketika dirinya seorang muslim itu lemah, akibatnya imannya juga ikut lemah. Karena iman itu kalau mau kiaskan dengan kesehatan mungkin juga ada kesamaannya dalam tubuh. Ya. Ketika tubuh itu tidak terkena penyakit, dia sehat, insya Allah. Tetapi ketika kena penyakit sedangkan dia kuat, penyakitnya yang kalah. Kena penyakit sedangkan dia lemah, nah di sini musibah. Apa? Kesehatannya berkurang. Loyo sekali badannya, kena penyakitnya berat. Nah, bahaya. Bukan kesehatannya kurang, ambles kesehatannya bisa drop. Kalau dia nggak waspada, dia harus masuk ke ICU. Masuk ICU nggak dipedulikan, dicabut-cabut semuanya, mati udah. Ya, iman kurang lebih dengan itu. Takwa juga seperti itu. Fitnah itu memang diciptakan oleh Allah karena tuntutan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian ini tujuannya untuk cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian tidak akan terjadi kecuali dengan fitnah-fitnah tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan fitnah-fitnah itu bukan kemudian Allah cinta dengan fitnah itu karena diadakan olehnya. Allah itu menciptakan iblis bukan karena Allah suka sama iblis, tidak. Tetapi karena suatu hikmah. Ya kan? Kalau nggak ada iblis, siapa yang uji kita? Kalau nggak ada iblis, dari dulu saya sama Anda ini semuanya di surga. Betul. Itu dulu sampai pernah ada sebagian salaf memikir sampai ke sana kemudian semacam nyesel gitu. Wow, andai kata. Ya. Tapi mereka bukan orang-orang yang nggak paham kan, sangat paham, sangat tahu. Ya. Baik, jadi Allah menciptakan sarana-sarana ujian dan cobaan ini, fitnah-fitnah ini bukan tanpa hikmah. Ada, maka waspada kita. Jangan sampai kemudian cobaan-cobaan itu mendapati pintu kita terbuka. Kita nggak siap dengan cobaannya. Cobaan menerpa sedangkan kita dalam keadaan yang tidak siap. Bahaya. Kenapa? Keimanan akan bermasalah. Nanti kalau keimanan bermasalah, nggak ada orang yang low dan rendah keimanannya kok kemudian takwanya tinggi. Ya. Wallahu a'lam, takwa itu buah daripada keimanan. Buah yang baik daripada keimanan. Pohonnya itu imannya. Imannya bagus, insya Allah buah ketakwaannya juga
baik. Maka dari itu tekankan keimanan pada diri kita agar supaya menjadi yang terbaik dan tinggi. Suatu saat kita kena cobaan, keadaan kita insya Allah siap gitu ya. Meskipun harus bermasalah dengan cobaan-cobaan itu, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi keimanan sudah kita tempa. Sudah kita atur dengan baik. Insya Allah dengan cara seperti itu kita mampu istiqomah. Baik. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi ada beberapa sarana yang saya sampaikan di sana. Tadi saya nemui sarana-sarana istiqomah untuk beriman di zaman fitnah itu banyak sekali. Tapi nanti muaranya pada beberapa titik. Yang paling tinggi adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian juga disebut oleh sebagian ulama kita adalah kekuatan diri kita. Dan sebagian yang lain menyebutkan Al-Quran. Tentunya kalau disebut Al-Quran bersama dengannya aturan-aturan syariat yang ada. Iltizam antum dengan Al-Quran antum itu akan menjadi kemudahan bagi antum untuk bisa antum berusaha maksimal menjadikan diri antum berposisi pada posisi istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sampai berapa menit lagi? Baik. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mengarah kepada ilmu. Mengarah kepada ilmu dan sudah menjadi kebiasaan dulu. Ustadz kita, bapak kita bersama Fadilatul Ustadz Bukhari Burhanuddin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Begitu juga dengan bapak-bapak kita yang sudah sepuh, baik yang sekarang masih ada maupun yang sudah berlalu dan kembali pada Allah, untuk selalu mengingatkan kepada kita dengan beberapa hal penting di awal-awal seperti ini ya. Seringnya yang disebut oleh beliau adalah yang pertama keikhlasan niat. Tadi sudah ditarik sebutannya oleh Ustaz Lutfi, dan Ustaz Bukhari mengatakan bahwasanya niat kita, benarnya dan lurusnya dan baiknya niat kita itu bagian besar dari bagian-bagian kesuksesan kita. Kamu mau sukses, kamu perlu sukses, atur niatmu. Sejak kapan? Atur niat dari dulu. Dan niat itu disebutkan oleh sebagian ulama kita, keadaannya seperti ini, seperti pakaian. Pakaian terbuat dari kain, dan kain apabila dipakai terus, dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur, kena panas, kena dingin, kena air, kena ini, kena itu, pada saatnya nanti dia akan masuk pada fase reput. Ketika reput sudah nggak kuat lagi. Kalau sekarang masih baru kamu awal gini, kamu yang nggak kuat. Kainnya, bajunya, pakaiannya kuat-kuat semuanya, diginikan kuat, digitukan kuat. Tapi kalau sudah reput nanti waktunya, jangankan kamu geret, kamu sentil begini aja akan hancur semuanya. Niat seperti itu. Kalau kemudian kamu tidak menilik niatmu, maka bagus sekali di masjid seperti ini. Ya, untuk diingatkan, atau kita semuanya saling mengingatkan untuk kita tilik semula niat kita dan kita perbaiki. Jangan sampai kemudian niat itu bermasalah. Ya, mumpung ini di awal khutbah, di awal langkah. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguhlah dalam thalab. Kamu percuma datang ke sini mengaku untuk talabul ilmi syar'i dan menuntut ilmu, tapi kamu tidak sungguh-sungguh. Jangan. Maka sungguh-sungguhlah kamu dalam belajar totalitas. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai usahakan, jangan sampai ada waktu kecuali dipenuhi dengan ilmu. Pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar, bosan. Semua orang ada bosannya. Bosan satu ilmu pindah ke ilmu yang lain.
bosan belajar, sudah nggak mampu, minta nasihat dan minta masukan dan minta pengarahan kepada orang-orang soleh kita. Nih, para tokoh-tokoh kita ini, ibu-ibu ustadzah, terutama yang sepuh. Kamu melihat mereka saja sudah jadi nasihat. Melihat mereka saja sudah jadi nasihat. Mendekat kepada mereka juga sudah nasihat. Apalagi sampai kamu mendengarkan kata-kata mereka. Nasihat-nasihat yang baik itu insya Allah akan menambah semangat, ya, yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, jangan ridho untuk mendapatkan teman yang tidak baik. Di sini insya Allah semuanya baik, tapi pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Atau dalam bahasa lain, carilah teman-teman yang baik buat dirimu. Dalam perjalanan talabul ilmi kamu minimal 1 tahun ini, agar kamu senantiasa ikhlas, agar supaya kamu senantiasa sungguh-sungguh dalam talab, agar supaya kamu tidak menyia-nyiakan segalanya titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Kamu untuk tetap sendiri gak akan mampu. Maka kamu perlu siapa? Teman. Maka jangan sampai punya teman yang tidak mampu untuk mengingatkan kamu dan menghasung kamu untuk menjadi baik. Semuanya insya Allah di Al-Muslimun baik-baik. Tapi tadi saya katakan, mungkin si A lebih baik berteman dengan si B, si C lebih baik berteman dengan si D. Belum tentu si Z itu akan baik bagi si A. Tapi silahkan saling pilih, ya. Karena karakter tidak sama, berbeda-beda. Silahkan pilih yang baik-baik untuk terus mendorong diri antum. Kemudian berikutnya, sibukkan diri dengan taat dan ibadah kepada Allah, dan jauhkan diri dari maksiat. Dan ini tadi sudah takrij juga, sudah disebut oleh Ustaz Junaidi. Kenapa? Karena ilmu tuntutannya amal. Dan agar supaya kita dapat bertambah ilmunya, maka kita harus beramal. Man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mau beramal dengan ilmu yang telah dipelajarinya, niscaya dia akan mendapatkan warisan dari Allah, pemberian dan karunia dari Allah, apa-apa saja yang belum dia ketahui. Dan itulah letaknya barakah ilmu, ya. Letaknya barakah ilmu di situ. Silahkan beramal. Jangan sampai kemudian ilmu yang kamu pelajari itu hanya mandek pada dirimu saja, ya. Jadi saya katakan, sibukkan dirimu dengan ibadah dan jauhkan dirimu dari maksiat. Karena bagaimanapun maksiat akan menjadi penghalang bagi ilmu. Tadi amal kamu akan mendatangkan ilmu, ilmumu menuntut kamu untuk beramal, sedang maksiat akan menjadi penghalang antara dirimu dengan ilmu. Maksiat yang apa? Dosa kecil. Maksiat apa? Dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Apalagi dosa besar. Dan kalau belum tahu dosa kecil itu yang apa dan dosa besar itu yang apa, silahkan nanti bisa bertanya kepada mu'alimah yang mengajar kalian. Bentuk dosa apapun juga bakal menjadi nasib sial dan nasib buruk bagi sosok seorang penuntut ilmu syar'i. Ya, akan mengurangi ilmunya, minimal akan menjadi penghalang bagi dia untuk dia bisa bertambah ilmunya. Padahal kita sangat butuh untuk terus bertambah ilmunya pada diri kita, ya. Imam Syafi'i mengatakan, tadi sudah disebut oleh Ustaz Junaidi, gara-garanya beliau itu suatu saat melihat sedang berjalan, kemudian berpapasan dengan seorang wanita, lalu katanya wallahu alam benar atau tidak nih asar ini, beliau berjalan kemudian berpapasan dengan seorang wanita, kok tertiup angin, kemudian sedikit terbuka dari kakinya.
sedikit terbuka dari aurat kakinya, terlihat terpandang begitu saja oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau menganggap bahwasanya itu pada dirinya adalah merupakan salah satu kesalahan dan dosa. Kemudian setelah itu menjadi gangguan bagi beliau dalam talabul ilmi, tetapi tentunya gangguan pada beliau itu belum tentu itu gangguan pada kita. Imam Syafi'i nggak bisa fokus sebentar, itu gangguan. Musibahnya di kita nggak bisa fokus selama, itu biasa. Musibah, naudzubillah dari. Ya. Naudzubillah dari. Mudah-mudahan Allah mengobati itu semua dari kita. Nggak mampu untuk fokus sejenak sebentar, itu jadi masalah bagi Imam Syafi'i. Akhirnya beliau lapor kepada gurunya Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala. Gara-gara begini saya kok jadi susah ya untuk belajar. Dinasihati oleh beliau, jangan maksiat. Imam Syafi'i dibilangin jangan maksiat, dinasihati jangan maksiat. Bukan, antum sudah sering dengar kejadian, maksudnya informasi ini antum sudah sering dan antum sangat paham, sangat hafal. Cuma prakteknya mana gitu loh. Prakteknya mana? Kisah yang masyhur ini ternukil dari zamannya sampai detik ini, dan wallahu a'lam sampai kapan. Dan kita bisa meriwayatkan ini dan nyampaikan ini kepada orang lain sering. Tetapi apakah kisah ini mau betul-betul menjadi teguran bagi diri kita, penghalang bagi diri kita setelah ini dari banyak berbuat maksiat, cambukan bagi diri kita untuk kita banyak taat dan menyibukkan diri dengan ilmu, atau tidak? Ya kan? Masalahnya sudah tahu ini, kemudian maksiatnya tetap jalan. STMJ, tahu STMJ? STMJ tahu nggak? Bukan susu telur madu jahe, bukan. Sholat terus maksiat jalan juga. Nasihat terus-terusan, nasihat terus-terusan, pengarahan terus-terusan, tapi gitu, maksiatnya masih jalan juga. Dia tahu kisahnya Imam Syafi'i, tapi maksiatnya juga masih terus berjalan. Nah, orang yang seperti ini bagaimana kemudian dia akan berkembang dengan baik ilmunya? Mungkin bisa berkembang, tetapi nggak berbarokah pada dirinya ilmu itu. Naudzubillah dzalik, itu parah, itu parah. Bertambah kuantitasnya tapi tidak bertambah kualitasnya dan barokahnya. Naudzubillah dzalik, naudzubillah dzalik. Baik, ini yang perlu untuk saya sampaikan sebagai tausiah singkat di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri yang menyampaikan secara khusus, dan untuk antum semuanya yang mendengarkan secara umum. Dan semoga majelis ini bukan hanya menjadi majelis seremoni yang biasa diadakan, tidak membekas pada diri kita semuanya dengan suatu taksir, dengan suatu dampak yang positif. Ini harapan kita dan doa kita. Sedangkan yang bertugas untuk merealisasikan itu pada diri kita sendiri, ya kita. Ya, jangan sampai majelis ini berlalu begitu saja. Masing-masing di sini kita mengadakan waktu, kita bertemu, kemudian kita bisa berkumpul lalu ada tausiah singkat seperti ini. Mungkin ada yang benar dari apa yang saya katakan, silahkan untuk diambil. Dan jangan sekali lagi untuk menganggap majelis ini seremoni begitu saja, cuma didengarkan setelah itu lewat. Yang penting saya sudah hadir, absen, beres. Jangan. Tapi silahkan diambil maslahatnya dan manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk ridho. Satu, berkenan untuk ridho kepada diri kita, satu, memperbaiki diri kita, kedua, memperbaiki lembaga di mana kita sekarang terlibat bersama di lembaga pendidikan Al-Muslimun ini, ketiga, keluarga besar Al-Muslimun, keempat, kami dan antum semuanya dengan keluarga kita. Kalau semuanya ini menjadi baik, maka kita dengan perbuatan kita ini sudah bekerja sesuatu yang besar untuk maslahat umat, ya, untuk maslahat umat. Baik,
Saya kira cukup ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.